Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik rubahlah masa lalumu agar asam lambung cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rubahlah masa lalumu agar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis cepat membaik hingga sembuh total. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan hal ini ya kepada teman-teman, tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Nah, ini cukup bisa merubah keadaan kita ya, merubah keadaan kita yang dulunya dalam kondisi terpuruk menjadi lebih membaik ya, yang sudah membaik menjadi semakin sembuh, yang sudah sembuh menjadi sembuh total. Jadi berprogres lah istilahnya seperti itu. Nah itu dengan kita itu merubah diri ya, yaitu istilahnya merubah masa lalu lah. Biarlah yang lalu itu berlalu, itu seperti itu. Jadi kita buka lembaran baru. Nah, untuk mengawali step yang baru juga, yaitu menjadi lebih sehat ya. Jadi ketika kita masih berada di pola-pola lama ya, entah itu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat fisik maupun permasalahan-permasalahan psikis, itu kita tetap berdiam di situ, ya sudah, ini menjadi agak lama ya, karena tidak istilahnya merubah diri ya. Nah, maka dari itu rubahlah masa lalumu ya, agar supaya menjadi cepat membaik. Nah, itu seperti itu yang pernah saya lakukan ya, dan alhamdulillah hasilnya ya sampai dengan sekarang ya saya sudah sembuh total, dan sehingga bisa sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami sensasi ini itu dan lain sebagainya juga menjadi cepat membaik ya. Itu harapan saya, dan saya sangat senang ketika mendengar teman-teman banyak yang sudah sembuh ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum sembuh segera disembuhkan. Amin. Baik ya. Kembali kepada topik ya. Jadi ini materi ini cukup penting ya, karena ketika kita bisa mempraktekkan, saya yakin pasti teman-teman ada perubahan, yaitu perubahan menjadi membaik, itu seperti itu. Maka dari itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya. Jadi intinya begini ya. Jadi
rubahlah masa lalu ya, agar ada perubahan, agar ada perubahan, kita menjadi membaik. Nah, sebenarnya masa lalu itu ya, itu yang kadang terakumulasi ya, walaupun dulu mungkin kebiasaan-kebiasaan itu mungkin kegiatan yang kelihatannya tidak mempengaruhi ya, kelihatannya sepele ya, kelihatannya ada masalah tapi kecil ya. Tetapi ketika itu terakumulasi ya, bahkan bertahun-tahun, nah itu maka meledaknya ini menjadi anxiety psikosomatis ya. Jadi asam lambung ke anxiety psikosomatis itu yang saya alami juga seperti itu ya. Cuma kadang kita belum sadar ketika kita belum mengalami penderitaan ini ya, sehingga masa lalu yang pernah kita lalui seolah-olah kita anggap itu hal biasa ya, hal biasa. Tetapi mungkin bagi orang lain memandangnya itu masalah ya. Ketika seperti itu kita jalan terus ya sudah, akhirnya resikonya kita yang menjadi terkena gangguan ini. Nah, hal itulah yang perlu kita sadari teman-teman ya. Jadi tidak hanya permasalahan-permasalahan yang bersifat masa lalu yang hubungannya dengan permasalahan fisik ya, tetapi juga yang lebih penting lagi, lebih dahsyat lagi itu adalah permasalahan-permasalahan yang bersifat psikologis ya, yang bersifat kejiwaan, yang bersifat luka batin ya, emosi yang mendalam. Nah, itu yang kadang susah untuk melepaskan hal itu. Nah, maka dari itu dengan kesadaran yang tinggi ya, kesadaran yang semakin mendalam ya, itu nanti akhirnya kita bisa merubah dan akhirnya menjadi membaik teman-teman ya. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Sehingga buat teman-teman yang istilahnya masih mengejar obat ya, nah itu kadang kenapa ya tetap sudah makan obat tetapi kadang reaksinya seperti masih biasa-biasa saja, bahkan seperti nggak ngaruh. Itu pun pernah saya alami seperti itu ya. Tetapi begitu saya mendengarkan pencerahan ya, atau mungkin saya bisa kumpul-kumpul dengan kolega, saya bisa curhat lebih banyak, rasanya kok plong ya, rasanya kok menjadi damai. Nah, itu mulai di situ saya mulai bertanya-tanya, wah berarti kalau seperti ini permasalahannya ini lebih dominan ke psikis, itu seperti itu. Nah, rata-rata yang mengalami penderitaan ini cenderung durasi waktu agak panjang, itu memang faktor psikis itu lebih dominan teman-teman ya. Jadi kalau faktor fisik itu mudah ya, untuk merubahnya juga mudah karena faktor fisik ya contohnya yang hubungannya dengan pola makan ya, dengan pola hidup, dengan olahraga. Ketika hal itu kita sudah jalankan dengan baik ya sudah akan cepat pulih gitu loh. Tetapi kalau yang namanya masalah-masalah psikis, contohnya kenapa kita selalu keliengan ya, pusing-pusing, kepala migrain dan lain sebagainya, itu karena sampah-sampah emosi yang tidak pernah kita bersihkan ya, bahkan semakin hari semakin menumpuk. Katakanlah bagaikan sampah itu satu hari itu satu lembar tisu ya, tetapi karena sampai bertahun-tahun ya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, sehingga mungkin menjadi satu karung ya. Nah, ketika kita disuruh istilahnya menanggung beban ya, sampah, walaupun tisu itu kalau satu lembar itu sangat ringan ya, tapi kalau sudah sampai satu karung kan kita nggak kuat. Nah, itu analoginya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang harus dibersihkan ya. Kalau kita sudah bisa membersihkan sampah-sampah emosi di dalam diri kita ya, nah itu pasti nanti akan membaik dan kita akan merasa plong ya. Kepala juga akan ringan kembali ya, pandangan juga akan cerah kembali, seperti itu ya. Jadi ini memang sesuatu yang memang harus ditemukan oleh diri kita sendiri, karena yang mengalami juga diri kita, sehingga sampahnya apa ya di dalam emosi kita itu sebenarnya ya kita sudah tahu ya. Kalau yang mengalami itu pasti udah tahu, oh ya dulu karena saya punya ini itu dan sebagainya, karena saya punya hubungan sosial mungkin yang kurang baik ya, karena saya punya idealisme yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, itulah hal-hal seperti itu yang harus dibersihkan ya, bersihkan. Nah, nanti ada tipnya, ada caranya ya, ada caranya. Nah, baik ya. Jadi
cara merubah tentang masa lalu kita lihat satu persatu ya, yang memungkinkan ini menjadi sebab ya, menjadi sebab. Nah itu kita harus merubah diri teman-teman. Insya Allah dengan kita merubah diri nanti menjadi semakin membaik dan akhirnya cepat sembuh total. Seperti itu. Yang pertama kita lihat apakah ya masa lalu kita di dalam ini yang bersifat fisik dulu ya, karena fisik ini hanya sedikit ya. Yang bersifat fisik ini contohnya apakah dulu kita di dalam mengatur ya pola makan mungkin kurang baik ya. Jadi mungkin dulu sering terlambat makan ya, mungkin makan makanan-makanan yang sensitif atau yang disebut makanan pantangan, contohnya terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berlemak, berminyak, bersantan dan seterusnya ya, termasuk minuman mungkin ya, minuman yang berkafein, beralkohol, mungkin kita berlebihan dalam hal itu ya, ya sudah kita rubah saja kalau memang sebabnya dari itu ya. Kalau sebabnya dari itu ya nanti akan membaik secara fisiknya ya. Jadi kita rubah ya setelah kita temukan, oh ya dulu saya terlalu banyak makan, sukanya pedas-pedas misalkan. Nah itu ya mulai sekarang harus dikendalikan, dirubah ya. Dulu sering terlambat makan misalkan, nah sekarang dirubah ya, tinggalkan masa lalu itu, sekarang menjadi punya jadwal makannya tepat waktu, itu seperti itu dan seterusnya ya. Jadi pokoknya intinya meninggalkan masa lalu yang kelam ya, kemudian kita buka lembaran baru, kita isi yang menjadi lebih baik, yang menguntungkan dengan diri kita, itu seperti itu. Nah itu kalau seputaran yang berhubungan dengan makanan. Nah kemudian yang kedua yang berhubungan tentang gaya hidup atau pola hidup ya. Ketika masa lalu kita mungkin istilahnya gaya hidupnya kurang seimbang ya, kurang baik, nah itu kita harus rubah ya. Mungkin dulu kita masih suka bekerja keras ya sehingga larut sampai malam ya, seperti begadang. Nah itu akhirnya secara fisik kita yang menjadi lemah, itu contohnya seperti itu. Nah maka dari itu harus dirubah ya, kita rubah ke masa sekarang ya dengan tatanan baru, yaitu contohnya kalau mengatur tentang masalah pola hidup ya, dari segi waktu terutama ya. Ini kalau saya terapkan pola 8-8-8. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, untuk relaksasi, untuk meditasi ya, untuk menyalurkan hobi. Nah itu porsinya 8 jam ya. Nah kemudian 8 jam berikutnya untuk istirahat atau untuk tidur. Nah dengan seperti itu nanti menjadi ada keseimbangan ya. Keseimbangan akhirnya kita jauh menjadi imunitas tubuh juga cukup ya, sehingga kita menjadi lebih sehat lah, seperti itu. Nah itu yang kedua yang hubungannya dengan masalah pola hidup atau gaya hidup ya. Nah kemudian yang ketiga kita tinggalkan pola pikir negatif ya. Jadi kita rubah ya, di masa lalu yang pola pikir kita masih sering negatif ya, nah itu kita rubah menjadi positif. Nah ini mulai agak rumit ya kalau sudah sini ya. Jadi yang hubungannya dengan pola pikir ini juga hubungannya nanti dengan emosi ya, perasaan, dengan jiwa kita, dengan ego kita, itu paketnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah tetapi secara garis besar ya, kita berusaha yang dulunya ya, masa lalu kita masih sering berpikir yang negatif. Berpikir negatif itu berpikir yang tidak baik lah, tidak baik, yang menakutkan, yang mencemaskan ya, permasalahan tidak terselesaikan. Nah itu hal-hal seperti itu yang nantinya menjadi menambah sampah-sampah emosi kita ya. Nah itu seperti itu. Nah maka dengan seperti itu maka kita harus rubah ya, dari tadi berpikirnya negatif, kita rubah menjadi positif ya. Jadi kita tinggalkan masa lalu yang negatif, kita buka lembaran baru yang berpikir positif. Nah untuk berpikir positif bagaimana? Nah ini suatu permasalahan juga ya. Berpikir positif yaitu pokoknya
kita awali dengan syukur kalau saya ya. Jadi ketika kita mau menganalisa sesuatu ya, suatu fenomena yang terjadi terhadap diri kita, mungkin suatu sensasi, mungkin suatu permasalahan sosial, mungkin permasalahan ekonomi, mungkin permasalahan status sosial dan lain sebagainya. Nah itu tetap kita awali dengan syukur. Jadi syukur alhamdulillah ya, walaupun apa misalkan ya saya bisa dan seterusnya seperti itu. Nah ketika seperti itu nanti kita akan ketemunya positif ya. Contohnya misalkan ya, ini secara ini apa emosi ya. Walaupun saya sering marah-marah ya, saya tidak apa-apa, saya bisa mengendalikan diri. Dan mulai sekarang juga saya ingin belajar menjadi penyabar. Misalkan seperti itu. Jadi sudah ada perubahan lah, sudah ada perubahan. Nah, dengan seperti itu setiap ada statement itu kita rubah, terus akhirnya nanti menjadi mindset ya, menjadi mindset pikiran kita, akhirnya menjadi mindsetnya positif. Ketika sudah mindsetnya positif, otomatis respon tubuh juga akan positif, akhirnya kita menjadi membaik teman-teman ya. Jadi rasanya ya damai-damai aja, nyaman aja, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua masih hubungannya dengan pola pikir ya, ini bersihkan sampah-sampah yang menjadi sampah emosi kita ya. Ketika dulu kita punya perasaan tidak bahagia, punya perasaan menderita, punya perasaan tertekan, masih suka sering marah-marah, sering ketakutan, sering merasa cemas dan lain sebagainya, itu karena penuhnya sampah-sampah emosi itu teman-teman. Nah itu yang harus dibersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Pertama ya, kita tetap bersyukur seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, kita terima ya, kita terima keadaan atau fenomena itu dengan ikhlas dan pasrah teman-teman. Pasrah pada siapa? Pasrah kepada yang maha kuasa, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti itu nanti kita merasa ringan ya. Karena apa? Karena pertama sudah saya terima ya. Kemudian yang kedua, kemudian kita sudah terima dengan ikhlas tadi ya. Kemudian sudah kita pasrahkan. Yang namanya pasrah dengan tulus, dengan ikhlas itu sudah tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan, tidak ada ego. Pokoknya ya sudah. Jadi semua beban itu sudah kita berikan ya, sudah kita berikan, kita wakilkan kepada yang maha kuasa, sehingga kita sudah nggak menanggung lagi. Nah kalau bilang sudah pasrah tetapi masih ada rasa takut, berarti itu belum 100% pasrahnya teman-teman. Nah itu butuh latihan juga, butuh latihan, butuh direpetisi, itu seperti itu ya. Contohnya di konten saya yang lalu ya, tentang ini apa, tapping ya, atau tentang afirmasi tapping ya. Nah itu cara kita untuk menerima dan dengan ikhlas dan pasrah. Itu tujuannya untuk membersihkan sampah-sampah emosi supaya kita menjadi tenang ya. Ketika pikiran tenang ya, nah ini akhirnya menjadi damai teman-teman. Nah ketika menjadi damai, kita sudah bisa mulai merasakan kebahagiaan. Ketika kita bisa merasakan kebahagiaan dengan indikasi kita bisa tersenyum, bisa tertawa ya. Bahkan ketika bertemu dengan banyak orang kita bisa ceria dengan pecah ya. Nah ini akhirnya sembuh di situ teman-teman ya. Kita lupa dengan penderitaan. Nah maka dari itu coba saja lakukan seperti itu ya. Untuk lebih detailnya bisa lihat, tonton video saya di konten yang kemarin ya, yang lalu, yaitu tentang afirmasi tapping ya. Itu saya kira cukup membantu karena itu ada panduannya lebih rinci seperti itu. Nah itu yang ketiga ya, hubungannya dengan masalah pikiran negatif itu memang harus dibersihkan. Jadi kita jangan menganggap sepele ya ketika
permasalahannya awalnya itu sepele, tetapi karena sudah terakumulasi banyak, sehingga bagaikan sampah itu sudah menggunung ya. Nah, itu yang harus dikikis sedikit demi sedikit, akhirnya nanti menjadi netral kembali, teman-teman ya. Itu baik. Nah, yang keempat ya, itu rubah juga masa lalu kita yang berhubungan dengan perilaku kita, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya di masa lalu perilaku kita masih sedikit kurang baik ya, atau kurang baik, nah itu rubahlah menjadi lebih baik. Ukurannya mudah ya, baik bagi diri kita juga baik bagi orang lain. Nah, itu lanjutkan, pasti kita akan merasakan damai. Tetapi kadang kita berperilaku kan egois ya, baiknya hanya untuk diri kita saja, tetapi buat orang lain bisa jadi menyakitkan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi ganjalan, teman-teman. Karena ketika kita contohnya berbuat baik kepada orang lain, juga akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Tetapi ketika kita menyinggung orang lain, apalagi menyakiti orang lain, juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi rumusnya seperti itu ya. Jadi tabur tuwe ya, itu seperti itu. Maka silahkan menanam banyak kebaikan, itu seperti itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ya, yang kelima yaitu yang hubungan dengan spiritual kita, teman-teman. Spiritual ini hubungannya dengan keyakinan kita, contohnya kita melalui agama-agama kita masing-masing. Intinya tingkatkan amal ibadahnya ya, tingkatkan keimanannya, ketakwaannya. Karena dengan kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauh menjadi lebih tenang. Ya, jadi ketakutan juga akan menghilang. Kenapa kita harus takut? Wong kepada Tuhan saja kita sudah merasa terlindungi, merasa disayangi, kita merasa dekat dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, ini juga proses ya. Kalau istilahnya kita apa-apa itu belum menjadi pembiasaan, itu kadang masih susah, teman-teman ya. Maka dari itu ya pokoknya lakukan saja ya, lakukan saja perubahan-perubahan masa lalu yang kurang baik kita rubah menjadi lebih baik, dan jadikan itu pembiasaan menjadi karakter kita sehari-hari. Itu insya Allah nanti akan cepat membaik, teman-teman. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.